Hai semua, ketemu lagi dengan Bu Nimas. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pembelajaran pada hari ini adalah bab 4, persamaan garis lurus. Oke, disimak baik-baik videonya dan catat tugas yang ada di akhir video ini. Oke, let's go. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menguasai 4 indikator berikut ini. Yang pertama, memahami maksud dari persamaan garis lurus. Yang kedua, kalian dapat membedakan persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus. Di sini PGL ya, biasanya disingkat PGL. Dan yang ketiga, menggambar persamaan garis lurus. Dan yang keempat, menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik. Ya, yang pertama, pengertian persamaan garis lurus. Ya, namanya garis lurus pasti garis lurus ya gambarnya nanti. Apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus biasanya Y sama dengan MX ditambah C. Y ini adalah dalam sumbu X, M itu adalah gradien itu adalah kemiringan. Nanti kalian akan belajar tentang gradien di video berikutnya ya, video kedua. X ini adalah sumbu X dan C adalah konstanta. Konstanta di sini merupakan suatu angka. Bisa angka bilangan positif, bilangan negatif, dan juga 0 boleh, silakan. Bebas aja, karena di sini C ini tidak ada ketentuan apapun. Tapi yang jelas Y dan X itu harus ada angkanya biasanya. Yang pertama, Y, ini contoh persamaan garis lurus. Ini ada 3 garis. Garis Y sama dengan 2X tambah 4. Garis 3Y sama dengan X kurangi 5, dan garis 2Y ditambah X kurangi 5 sama dengan 0. Ketiga garis ini merupakan garis lurus. Karena dia bentuknya hampir sama, karena Y dan X-nya berpangkat 1. Di situ kan 3 garis ini tidak ada pangkat 2 ya. Kalau ada pangkat 2 pasti bukan persamaan garis lurus. Itu merupakan persamaan kuadrat. Jadi kalau sama-sama ada Y dan sama-sama ada X dan ada C-nya, itu pasti persamaan garis lurus. Dan jika digambarkan, dia bentuknya seperti ini. Ya, ini garis lurus. Ini gambar Y sama dengan 2X. Dia miring ke sebelah kanan. Dan ini Y sama dengan negatif 3X. Karena bilangan negatif, dia miringnya ke sebelah kiri. Oke, ini sudah contoh gambarnya. Lanjut. Yang kedua, membedakan persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus. Ini ada soal. Ada 4 garis. Ya. Manakah dari persamaan berikut yang merupakan persamaan garis lurus? Ini ada rumusnya ya tadi ya. Y sama dengan MX ditambah C. Ini ada garis I1, I2, I3, dan I4. Dilihat dari 1, 2, 3, 4 ini, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Ingat bentuknya, Y dan X-nya berpangkat berapa? Ya, berpangkat 1. Jadi di sini yang berpangkat 1 yang mana? Ya, yang I1 dan I3. I2 pasti bukan, karena dia ada pangkat 2 kuadrat. Berarti yang I2 kita eliminasi atau kita buang. Yang I4 gimana? Ya, yang I4 juga bukan, karena dia bilangan kuadrat, ada pangkat kuadratnya. Jadi yang I4 bukan. Jadi yang merupakan persamaan garis lurus adalah ini. Y sama dengan 3X kurang 4, dan 2Y ditambah 4X sama dengan 0. Next. Yang ketiga. Kalian diharapkan bisa menggambar persamaan garis lurus. Jadi setelah kalian tahu apa itu persamaan garis lurus dan bentuk-bentuk macamnya, rumusnya juga, sekarang kalian diharapkan bisa menggambar persamaan garis lurus. Ya. Langkah-langkah menggambar persamaan garis lurus. Ini ada
garis koordinat ya, sumbu koordinat ada sumbu X dan sumbu Y. Ada 3 langkah, cukup 3 langkah saja. Langkah yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X. Kalau memotong sumbu X, berarti Y-nya harus 0. Jadi syaratnya Y-nya harus 0. Y sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu Y. Kalau dipotong sumbu Y-nya, maka X-nya juga harus 0. Jadi kebalikannya ya. Kalau mencari titik potong pada sumbu X, ya Y-nya sama dengan 0. Kalau mencari titik potong pada sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Kalau sudah dapat kedua titik ini, kalian bisa menghubungkannya. Kalau sudah dihubungkan, nanti pasti berbentuk garis lurus. Contohnya langsung. Gambarkan garis Y sama dengan 2X ditambah 4. Syaratnya tadi, tentukan titik potong pada sumbu X. Kalau potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Jadi Y-nya diganti 0. 0 sama dengan 2X ditambah 4. Oke. 0, nah 4-nya ini dipindahkan. Positif 4 dipindah ke ruas sebelah kiri. Kalau positif pindah menjadi negatif. Ya, positif pindah menjadi negatif. Nah, sekarang kurangkan. 0 kurangi 4 berapa? Negatif 4 sama dengan 2X. Negatif 4 sama dengan 2X. Berapakah X? X berarti negatif 4 dibagi 2. Jadi X sama dengan negatif 2. Jadi sama artinya X sama dengan negatif 2. Jadi, titik potong pada sumbu X adalah negatif 2, 0. X-nya negatif 2, Y-nya 0. Oke, digambar kelihatan di sini ya, yang ibu merah-merahin ini. Ini negatif 2, 0. Oke, setelah menentukan titik potong terhadap sumbu X, kalian menentukan langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y syaratnya tadi yaitu X sama dengan 0. X sama dengan 0. Jadi soalnya Y sama dengan 2X ditambah 4. Berarti X-nya diganti 0. Jadi Y sama dengan 2X. Artinya 2 dikali X. X-nya berarti 2 dikali 0. Jadi Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Tambah 4-nya tetap. Nah, 2 dikali 0 berapa? 2 dikali 0 sama dengan 0. Masa 2? Jadi 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 ditambah 4. Apakah Y? Jadi Y didapat, Y sama dengan 4. Sudah dapat nih. X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 4. Jadi berapakah titik potong pada sumbu Y? Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0 dulu, X ya, X, Y ya, berarti 0,4. Jadi titik potong pada sumbu Y adalah 0,4. Letaknya di mana? 0,4. Nah, disinilah titiknya. 0,4. Tadi langkah yang pertama, titik potong terhadap sumbu X adalah negatif 2,0. Di sini tadi. Ya kan? Negatif 2,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y 0,4. Nah, sudah dapat 2 garis nih. Sudah dapat 2 titik salah. Dapat 2 titik, kalian hubungkan kedua titik tersebut, yaitu titik negatif 2,0 dan titik 0,4. Nanti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, tadi 4-nya kelewatan tadi ya. Anggap tidak ada ini. Nah, jadi negatif 2,0 dengan 0,4. Nah, seperti ini garisnya. Seret. Jadilah Y sama dengan 2X ditambah 4. Oke, cara menggambarnya sampai sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Menentukan persamaan garis lurus melalui satu titik. Jadi ada soal diketahui satu titik. Nah, titik tersebut lewat garis yang mana? Ini soalnya.
negatif 5,5 melalui persamaan garis ada 4, 3x tambah 2y sama dengan 5, 3x tambah 2y sama dengan negatif 5, kurangi 2y sama dengan 5, dan 3x kurangi 2y sama dengan negatif 5. Ada 4 persamaan yang berbeda-beda nih. Kalian cari dulu titik negatif 5,5 ini mana x-nya, mana y-nya. Yang namanya per titik koordinat pasti x dulu baru y. Jadi x-nya di sini berarti negatif 5. Y-nya berarti 5. Jadi x-nya negatif 5, y-nya 5. Nah, caranya masukkan ke sini nih. Ini ada x, ada y, tinggal dimasukkan aja ke dalam. Jadi di sini ada 3x tambah 2y sama dengan 5. Artinya 3 dikali x. Artinya 3 dikali x-nya negatif 5. 3 dikali negatif 5. Ditambah 2y. Berarti 2 dikali 5. Oke, dapat 3 dikali negatif 5, perkalian ini ditambah 2 dikali 5, apakah hasilnya sama dengan 5? Jadi intinya persamaan itu namanya persamaan, berarti ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Jadi kanan dan kiri sama. Kalau nggak sama ya namanya pertidaksamaan. Kalau sama ya berarti persamaan. Jadi kalian tugasnya mencari perkalian ini hasilnya harus sama dengan sebelah kanan. Oke? Lanjut. 3 kali negatif 5 berapa? Positif kali negatif, ya negatif, berarti negatif 15. Ditambah 2 dikali 5, 10. Apakah negatif 15 ditambah 10 sama dengan 5? Ya, tentu tidak, salah. Jadi, pernyataannya A nilai salah. Kalau sudah, lanjut ke pernyataan yang B. 3 dikali X ditambah 2 dikali Y. X-nya negatif 5, Y-nya 5. Nah, apakah negatif ini negatif 15? Kan? 2 kali 5, 10. Apakah negatif 15 ditambah 10 sama dengan negatif 5? Negatif 15 tambah 10? Ya, tentu benar. Jadi kalau sudah dapat jawaban yang benar, pasti bisa dipastikan C dan D pernyataannya bernilai salah. Sini jadi kalau ada titik, satu titik, langsung tulis aja X-nya berapa, Y-nya berapa. Masukkan ke dalam sini satu-satu. Apakah kanan sama kiri sama? Kalau kanan dan kiri sama berarti dia pernyataan yang benar seperti ini tadi. Negatif 15 tambah 10 sama dengan negatif 5. Sama kan? Nah, kalau yang nggak sama berarti bukan jawabannya. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, terakhir sebagai penutup video pertama ini ada satu tugas. Gambarlah garis lurus berikut ini. Garis Y sama dengan 3X kurangi 6. Tugasnya untuk sebagai nilai keterampilan ya. Ini adalah tugas nilai keterampilan. Gambarkan di kertas berpeta, kertas kotak-kotak. Jika tidak ada ya kertas yang biasa. Asalkan gambarnya rapi ya. Kalau kertas kotak-kotak kan enak, ada kotak-kotaknya jadi kalian bisa lurus gambarnya. Tinggal kasih penggaris saja. Kalau kertas biasa ya begitu. Kalau bisa gambarnya yang rapi. Oke. Nanti kertasnya itu ya setelah kalian gambar, kalian foto. Setelah difoto, kemudian diupload di Google Classroom seperti biasa. Ya. Setelah menyimak video pertama ini, kalian bisa lanjutkan untuk melihat video yang kedua.